1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4, kemudian Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tidak panjang, jadi saya undang kita baca sama-sama. Sudah ketemu semuanya? Jadi yang pertama 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Ayo kita baca sama-sama. Di layar juga sudah ada, jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa membacanya. Amin. Mana ada nih responnya itu. Amin. Nah gitu dong biar semangat sedikit. 2, 3 ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Sekarang kita baca Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ayo kita baca sama-sama 2, 3 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji nama Tuhan. Saudaraku, sore hari ini saya tidak akan bicara tentang buah roh itu yang ke-9 itu. Sebab minggu depan dan minggu seterusnya akan dibahas lebih dalam lagi. Hari ini kita fokus tentang karakter ilahi yang dihasilkan oleh karena buah roh yang ada dalam hidup kita. Nah saudara, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan karakter itu? Saudaraku, karakter itu adalah mencakup sifat seseorang, tabiat seseorang, dan watak serta perilaku seseorang yang membedakan dia satu dengan yang lain. Dan itu akan mempengaruhi bukan hanya hidupnya sendiri, tapi juga sampai keturunannya. Maka kita sungguh-sungguh membutuhkan karakter ilahi itu muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba lihat gambar berikut. Saudaraku, mudah-mudahan bisa kebaca. Di awal abad 20 dilakukan suatu penelitian tentang dua orang. Yang satu bernama Jonathan Edwards, yang satu namanya Max Jukes, saudaraku ya. Dua orang yang memiliki karakter yang berbeda, sifat watak, tabiat yang berbeda. Sebab Jonathan Edwards ini adalah seorang hamba Tuhan, di mana karakter ilahi keluar dalam kehidupannya. Kemudian Max Jukes adalah seorang gangster di New York ya. Seorang yang hidupnya juga berantakan, penuh dengan kriminal, minum segala macam. Jadi hasil penyelidikan dilakukan, ternyata mengagumkan sekali, mencengangkan. Coba perhatikan yang mudah-mudahan bisa kebaca. Ini bisa di-copy nanti. Atau kalau saudara pergi ke Google, cari aja Jonathan Edwards and Max Jukes gitu ya, sebut aja ini. Nanti akan keluar. Ini adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan dari dua orang ini. Jadi kita ini seperti pohon nih saudaraku. Apakah kita berbuah atau tidak? Nah saudaraku, ternyata keturunan Jonathan Edwards ini masing-masing diteliti sekitar 1.000 orang. Keturunan Jonathan Edwards ini ada 13 sebagai rektor perguruan tinggi, college president. Kemudian ada 65 sebagai profesor di perguruan tinggi, misalkan seperti di UI atau di Trisakti begitu ya. Jadi bayangkan 13 rektor, 65 profesor, kemudian 75 sebagai military officers. Ya, bergerak dalam kemiliteran, jenderal dan sebagainya. Kemudian 80 public servants di pemerintahan saudaraku ya, termasuk itu sebagai hakim di pengadilan. Kemudian 60 sebagai authors atau pengarang buku yang terkenal, bagaimana hasil-hasilnya ada sebagai bestseller di Amerika.
Kemudian 60 orang jadi dokter. Dokter ya, dokter. Kemudian 30 sebagai hakim. 100 orang sebagai gembala sidang. 100 orang sebagai lawyers, pengacara. 3 orang sebagai senators. Kalau kita di Indonesia DPD gitulah. Jadi di Amerika itu anggota kongres dia. Juga ada 1 orang sebagai vice president. Yang tidak dicatat di sini, saya mencatatnya ada 3 orang jadi gubernur, ada 3 orang jadi wali kota. Mungkin sudah dimasukkan sebagai public servant ini ya. Tetapi yang anehnya, keturunan dari Max Jukes ini adalah 310 orang mati sebagai orang melarat, orang miskin. 150 orang sebagai penjahat atau criminals. 7 orang sebagai pembunuh, dihukum karena membunuh. 100 orang pemabok, 190 orang sebagai prostitute, WTS, wanita tunasusila, atau PSK sekarang, pekerja seks komersial. Jadi saudara lihat bahwa bagaimana karakter seseorang itu merubah hidupnya sendiri, tetapi juga bahkan sampai kepada keturunannya, anak cucunya. Makanya kita sangat membutuhkan karakter ilahi yang lahir dari buah roh yang ada dalam hidup kita, dalam hidup kita sampai anak-anak cucu kita agar kita diberkati. Siapa rindu hidupnya dan anak cucunya diberkati Tuhan? Boleh saya lihat tangan saudara? Yang rindu berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Makanya mari saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Silakan. Hal-hal yang perlu kita perhatikan. Sekarang ini banyak orang, termasuk hamba-hamba Tuhan ya. Ini saya lihat di pengamatan saya, yang mengutamakan untuk mendapat karunia-karunia, penglihatan-penglihatan, nubuatan-nubuatan, dan kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Saya lihat kecenderungan itu di mana-mana. Saudaraku, saya juga sebagai hamba Tuhan yang bergerak dalam hal ini. Dalam pelayanan saya banyak sekali juga mujizat terjadi, bahkan di sini di gereja ini berkali-kali kita lihat bagaimana Tuhan tolong campur tangan waktu kita berdoa, banyak orang yang sakit disembuhkan Tuhan. Tidak ada yang salah dengan hal-hal seperti itu. Apalagi karunia-karunia yang luar biasa dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat. Itu bagus. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan karakter yang benar, itu akan sia-sia. Lanjut. Padahal semua itu menjadi sia-sia tanpa dibarengi dengan karakter yang ditandai dengan berbuah roh. Tadi sudah kita baca sama-sama dalam 1 Korintus 13. Tapi sekarang mari coba kita lihat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tolong tayangkan dulu ayatnya dan saya rindu kita baca sama-sama. Ayo kita baca sama-sama, ini dia Matius 7 21 sampai 23. 2-3 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ternyata saudaraku, walaupun ada seseorang telah bernubuat, mengusir setan demi nama Yesus, bahkan membuat mujizat, kesembuhan segala macam, ada saatnya nanti kalau ketemu Tuhan, Tuhan bilang, "Enya kau, aku tidak kenal engkau." Mengapa? Karena karakternya, saudaraku ya. Sebab itu sangat penting, saudaraku. Jadi ayat-ayat ini dengan jelas berkata, ternyata keselamatan kita itu juga harus kita pelihara. Ya, keselamatan yang diberikan Tuhan itu harus kita pelihara agar hidup kita itu menghasilkan buah yang tadi telah saya singgung di dalam awal khotbah kita ini. Nanti minggu depan dan minggu seterusnya akan dijelaskan lebih dalam lagi. Saudaraku, sekarang ini banyak pengajaran yang bisa menyesatkan. Yang paling terkenal sekarang yang juga banyak dibahas di gereja kita, di gereja Bethel Indonesia, bahkan ada seminar dibuat Pendeta Rubin Adi di Bandung, di Jakarta oleh Pak Niko juga, tentang namanya hyper grace ya, atau sering dikatakan radical grace. Sebab pengajaran ini berkata apa? Pokoknya kalau kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
Dia akan mengampuni segala dosa masa lalu kita, dosa sekarang dan dosa akan datang, saudaraku. Dan ini bahaya sekali. Artinya sekali selamat tetap selamat. Tidak, Alkitab mengajar bagi kita, tadi kita baca, Tuhan Yesus bilang, "Enyah kau, aku tidak kenal engkau." Harus hati-hati, saudaraku. Keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita harus kita jaga, harus kita pelihara. Makanya Yesus minta agar kita juga menghasilkan buah dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi saudaraku, lanjut lagi. Ingat saudaraku bahwa karakter ilahi, tanpa karakter ilahi kita bisa jatuh. Contoh dalam kitab Simpson misalkan, yang luar biasa dipakai oleh Tuhan pada waktu itu, pada waktu bangsa Israel sedang mengalami orang-orang Filistin. Luar biasa dipakai itu, tapi akhirnya matinya juga tragis. Tolong baca nanti dalam warta jemaat yang dibagikan, tulisan dari Pak Ulper Purba di situ saya baca tadi. Memang begitulah. Jadi kalau Allah pun kita mengalami urapan Tuhan tidak dibarengi dengan karakter yang benar dari Tuhan, kita bisa jatuh, ya. Saul juga begitu, pada masanya awalnya diurapi Tuhan, dia diberkati bahkan diurapi oleh Samuel, nabi Tuhan besar pada zamannya. Tetapi akhirnya dia jatuh, saudaraku. Dalam zaman modern siapa tidak kenal dulu namanya Jimmy Swaggart. Kemana-mana dia KKR luar biasa dipakai Tuhan. Tapi sekarang kayaknya menghilang dia. Kenapa? Dia jatuh. Ya, dia jatuh dalam dosa seks. Bukan hanya dengan wanita tetapi dengan pria. Artinya terlibat homoseksual. Ted Haggard di Amerika, seorang katakanlah ketua daripada seluruh evangelical di Amerika. Gerejanya besar, jemaahnya puluhan ribu. Tapi akhirnya jatuh dalam dosa homoseksual, saudara. Ini sangat mengerikan. Kita harus waspada karena memang iblis itu mau mengincar anak Tuhan. Dengar baik-baik. Iblis tidak senang saudara maju. Iblis tidak senang keluarga saudara diberkati Tuhan. Makanya kita harus waspada agar kita tidak jatuh. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus ingat bahwa tanpa karakter ilahi kita bisa jatuh. Karunia-karunia akan berakhir tetapi karakter tidak akan berakhir. Ini kebanyakan tidaknya ya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 8 dikatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Haleluya. Makanya betapa pentingnya karakter ilahi itu keluar dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut lagi, silakan. Saudaraku, sekarang ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang bersedia dibentuk oleh Allah supaya menjadi orang-orang yang memiliki karakter seperti Kristus, orang-orang yang tulus dan penuh tanggung jawab. Ini yang sedang Tuhan cari sekarang ini, apalagi di zaman akhir di mana godaan begitu banyak, saudaraku, teknologi yang modern juga. Ya, lewat HP saja orang sudah bisa nonton video porno sekarang, sangat mengerikan sekali. Jadi Tuhan sedang mencari orang-orang yang bersedia dibentuk supaya menjadi orang-orang yang berkarakter seperti Kristus. Dalam 2 Timotius 2 ayat 20-21 saya bacakan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi saya mau beritahu saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau dipakainya. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau diberkatinya. Dalam rumah ada perabot yang mahal, ada perabot yang murahan juga. Sekarang bagaimana kita ini? Apakah kita mau jadi perabot yang mahal di hadapan Tuhan, yang berharga di mata Tuhan? Dan saya percaya apabila kita menjadi perabot yang berharga di mata Tuhan, soal berkat itu adalah gampang bagi Tuhan. Amin. Yang percaya berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekarang kita lanjut pada poin yang kedua. Silakan. Poin yang kedua adalah kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Ingat itu. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16. Oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kalau saya bisa bagi-bagi ayat ini, saya bagi 3 ya. Yang pertama, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yang bagian 2, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Dan yang ketiga, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kalau bisa pilih, maunya kita pilih yang ketiga ya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Aduh Tuhan, ini sudah mulai kepala 3 nih. Kok tulang rusuk belum datang-datang nih Tuhan gitu ya. Nanti Tuhan kasih jodoh. Amin saudaraku. Saya juga pernah gitu. Saya menikah dengan istri saya waktu saya berusia sudah 35 tahun. Waktu umur 30 belum punya pacar. Ya, doa sama Tuhan, Tuhan gimana nih udah 30-an nih, kok belum ada nih tulang rusuk. Tiba-tiba Tuhan munculkan istri saudaraku ya. Itulah Tuhan kita, amin. Artinya apa? Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Aduh Tuhan, bulan depan kontrakan rumah udah habis nih. Tapi kok kayaknya belum ada tanda-tanda ada berkat. Tiba-tiba minggu depan Tuhan kasih juga berkat lewat orang, lewat pekerjaan dan sebagainya. Saya mau beritahu saudara, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tapi saya mau beritahu saudara, bagian yang ketiga, mana hilang lagi dia. Bagian yang ketiga ini tidak berdiri sendiri. Dia baru ada setelah bagian pertama, bagian kedua ada. Apa bagian pertama? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu apa? Tetap. Your fruit shall remain. Selalu menghasilkan buah. Itulah yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Agar hidup kita selalu mengeluarkan buah. Buah-buah roh yang hasilnya ada karakter dalam hidup kita. Sifat-sifat kita, perilaku kita, watak kita saudaraku ya. Nah itu sebabnya kita harus waspada akan hal ini. Amin. Ingat, kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat Tuhan, tetapi agar kita menghasilkan buah. Amin. Coba colek kiri kanan katakan, Tuhan panggil kita untuk menghasilkan buah. Bilang, ayo. Di atas juga, colek kiri kanan, jangan diam saja. Tuhan panggil kita untuk menghasilkan buah. Katakan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, ada hukuman jika tidak menghasilkan buah. Ingat itu. Yohanes 15 ayat 4 dan 6 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini Yesus sedang mengajar murid-muridnya betapa pentingnya bahwa agar mereka melekat bersama dengan Tuhan dalam hidupnya dan akhirnya menghasilkan buah saudaraku ya. Sebab kalau kita tidak menghasilkan buah katanya akan dipotong bahkan nanti akan dibakar. Itu gambaran nanti kita akan menerima penghakiman yang kekal dibakar di neraka sana. Coba perhatikan sekarang Matius 21 ayat 18 dan 9 tentang pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika juga keringlah pohon ara itu. Jadi kita lihat, makanya kalau kita tidak menghasilkan buah, kita akan dihukum juga saudaraku. Makanya dalam hidup kita kadang-kadang kok rasanya berkat itu seret gitu ya. Kerja di kantor kok gak ada promosi. Ya, bisnis rasanya kita sudah berusaha keras kok rasanya
nggak menghasilkan, nggak berkembang, bahkan nabung pun nggak, pengeluaran banyak gitu ya, tapi income sedikit. Kok begitu? Mari kita koreksi diri. Jangan-jangan ada karakter-karakter kita yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus sadar bahwa kalau kita tidak menghasilkan buah dalam hidup ini, kita akan dihukum. Haleluya. Lanjut lagi. Yang keempat sekarang. Kalau tadi sudah kita baca, berarti setuju tadi ya. Karakter ilahi sebagai tanda bahwa kita bertumbuh dalam iman. Jadi karakter ilahi yang keluar dari hidup kita melalui buah roh itu adalah sebagai tanda bahwa kita bertumbuh dalam iman. Markus 4 ayat 7 dan 8 saudaraku. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpinya sampai mati. Sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 100 kali lipat. Jadi kita lihat saudaraku di sini bahwa lewat karakter kita itu menunjukkan apa kita sudah bertumbuh atau tidak dalam Tuhan. Apa kita masih kanak-kanak? Kalau kita masih kanak-kanak belum ada hasil yang bisa kita buat apa-apa. Tapi dia adalah orang yang bertumbuh dewasa, dia mulai menghasilkan. Di tengah-tengah keluarga dia mulai berkontribusi. Orang-orang yang sudah dewasa, sudah bekerja, sudah mulai bantu orang tua. Begitulah hasil pertumbuhan hidup kita. Makanya jangan hanya menikmati berkat Tuhan saudaraku. Mari kita mulai berkorban juga waktu kita, berkorban juga tenaga kita, bahkan berkorban juga dengan uang kita. Gak ada bilang amin nih. Aduh, kalau tersinggung memang susah buat amin saudaraku. Tapi ingatlah memang saudaraku, karakter kita itu menunjukkan sejauh mana pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Dan orang lain bukan saja menilai, Tuhan di sorga juga menilai. Apakah kita sudah bertumbuh dalam Dia atau tidak. Haleluya. Yang kelima, yang terakhir, perhatikan. Dengan memiliki karakter ilahi, kita memuliakan Tuhan. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kita melihat di sini saudaraku, lewat karakter kita maka kita memuliakan Tuhan. Dan kalau kita memuliakan Tuhan, soal berkat itu gampang bagi Tuhan. Asal kita sungguh-sungguh di dalam Dia. Amin saudaraku. Suatu ketika dulu katanya pemilik pabrik mobil Mercedes-Benz. Ingat Mercedes-Benz atau sering kita kenal Mercy adalah suatu perusahaan salah satu terbesar di dunia. Apalagi kelasnya kelas atas saudaraku ya. Rupanya katakanlah namanya Mr. Benz gitu ya. Punya masalah ledeng di rumahnya. Keran airnya ada sedikit kerusakan beberapa saluran di rumahnya. Jadi setelah nanya kepada stafnya, ada seorang stafnya bilang, "Oh Pak, saya ada kenal tukang ledeng, namanya Christopher. Ini orang bisa diandalkan nih katanya, diandalkan." Jadi dia teleponlah si Christopher ini. Tetapi si Christopher bilang, "Aduh Pak, sorry Pak, jadwal saya cukup padat. Tapi kalau Bapak bisa berkenan menunggu, 2 hari lagi saya datang ke rumah Bapak untuk memperbaiki ledeng Bapak," katanya. Jadi si bos ini, pemilik pabrik Mercedes-Benz ini pikir daripada susah cari-cari yang lain, apalagi katanya ini bisa diandalkan. "Oke, jadi kamu pasti datang ya 2 hari lagi." "Siap Pak," katanya. Jadi akhirnya janjianlah dia bahwa 2 hari lagi tukang ledeng ini akan datang ke rumahnya. Enggak taunya besoknya si Christopher tukang ledeng telepon. Si bosnya Mercy ini. "Halo Pak, apa kabar?" "Oh baik. Saya Christopher Pak, tukang ledeng yang Bapak minta untuk memperbaiki ledeng Bapak di rumah." "Oh ya kenapa?" "Enggak, saya hanya mau menyatakan terima kasih Pak kalau Bapak telah minta saya untuk memperbaiki. Tapi sabar ya Pak. Namun yakinlah Pak, besok saya pasti datang ke rumah Bapak untuk memperbaikinya." "Oh oke, gak apa-apa." Tapi setelah telepon ditutup dia bingung juga. Hebat juga kawan ini. Tukang ledeng tapi servisnya memuaskan nih. Pakai pesan-pesan segala, terima kasih dia pikir. Jadi besoknya betul si tukang ledeng datang. Diperbaikilah keran rumahnya yang ada sedikit kerusakan dan beberapa saluran air di rumahnya. Dan setelah selesai dia bayarlah saudaraku ya upahnya gitu ya. Tukang ledeng pun pergi.
dan kembali normal, si bos juga kerja di Mercedes-Benz sebagai biasanya. Tapi 2 minggu kemudian si Christopher telepon. Halo Pak, apa kabar Pak? Oh baik. Saya mau tanya aja Pak nih, apakah ledeng Bapak bagus enggak? Sudah berfungsi dengan normal enggak seperti sedia kala? Atau masih ada keluhan enggak katanya? Oh enggak, terima kasih dia, engkau luar biasa kata gitu. Begitu telepon ditutup, mikir nih si bos Mercy ini. Hebat juga nih orang nih. Tukang ledeng tapi begitu memperhatikan orang yang minta tolong sama dia pikir, ini karakter ini orang luar biasa. Setelah berpikir cukup lama, suatu akhirnya satu kali dia telepon, Christopher, tolong datang ke kantor saya ya katanya. Jadi si Christopher pun datang ke kantornya. Ini kantornya Mercy, saudaraku, di Jerman. Luar biasa kan? Dia juga kagum-kagum. Dia tidak menyangka kalau ternyata ledeng yang diperbaiki di rumah orang itu adalah ternyata seorang pemilik Mercedes-Benz, saudaraku ya. Kantornya juga lux luar biasa. Jadi setelah ngomong, maka dibilang, jadi saya minta minggu depan kau kerja di kantor saya ya katanya. Siapa gitu? Tahu saudara, apakah si Christopher kerja untuk memperbaiki ledeng-ledeng di kantor Mercy yang besar itu? Tidak saudaraku. Tetapi si Christopher ditempatkan di customer satisfaction relation, saudaraku ya. Untuk mengurus supaya konsumen Mercy itu puas atas hasil produksi mereka. Dan tahulah namanya tukang ledeng tiba-tiba kerja di bagian untuk memuaskan pelanggan-pelanggan after sales service seperti begitu. Jadi si tukang ledeng pun berusaha keras kerja supaya dia juga bisa mengikuti bagaimana hawa di perusahaan itu. Supaya dia tidak ketinggalan yang lain-lain. Tapi akhirnya gara-gara usahanya dia dan sungguh-sungguh melaksanakan profesinya dengan benar, akhirnya melesatkan pekerjaannya sampai dia menghasilkan namanya SOP di perusahaan Mercy yang sampai sekarang banyak ditiru oleh perusahaan-perusahaan mobil lainnya. Coba kalau saudara misalkan pergi servis mobil, contoh ke Nissan atau ke Toyota atau ke Mitsubishi misalkan, kita itu servisnya luar biasa. Saya aja kalau ganti oli di sebuah bengkel mobil gitu ya, waduh, diperlakukan luar biasa gitu ya, servisnya memuaskan. Tapi ternyata itu ditiru dari SOP-nya Mercy. Apa SOP itu? Standard Operating Procedure. Dan itu adalah hasil kerja si Christopher dengan teman-temannya. Sebab akhirnya gara-gara hasil karyanya, dia melesat karirnya menjadi GM Satisfaction, Consumer Satisfaction and Public Relation di kantor Mercy. Bayangkan kalau seorang GM di sebuah pabrik mobil salah satu terbesar di dunia dan juga mewah, pasti gajinya tinggi, jabatannya juga dilengkapi dengan juga fasilitas mobil dan sebagainya, saudaraku. Yang tadinya hanya tukang ledeng, tapi itulah karena karakternya, ya sifatnya, wataknya yang mau kerja keras dan sungguh-sungguh menekuni profesinya, akhirnya promosi juga datang. Saya mau beritahu saudara, sama hanya dengan kita. Kalau karakter ilahi keluar dari hidup kita, seperti tadi saya katakan, bukan hanya kita diberkati, anak cucu kita juga diberkati Tuhan. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, mari, bukan hanya urapan, karunia-karunia, nubuatan, memang itu penting semuanya. Tapi di atas semua itu kita perlukan karakter ilahi yang lahir dari buah-buah roh dalam hidup kita. Dan saya percaya kalau ini kita kerjakan dalam hidup kita, maka soal berkat Tuhan, promosi itu hanya bagian yang sangat sederhana bagi Tuhan kita. Sebab apa? Bagi Tuhan tidak ada mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pelayan musik boleh ambil tempat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.